Jadi buat sahabat-sahabat yang mengalami transistor final sangat mudah sekali jebol atau bermasalah. Tidak sampai satu lagu transistornya udah KO. Tidak sampai dua lagu transistornya udah KO 2 set atau satu set. Cukup di bagian ini aja langsung fuse-nya putus karena di sini saya pasangi fuse pengaman. Kalau salah satu transistor entah itu dioda di bagian kit drivernya ini udah short atau di bagian TIP-nya salah satunya ada yang short, maka fuse-nya langsung putus. Jadi tidak sempat menghajar ke bagian transistor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat IDS Audio ataupun IDS Jalan-Jalan di mana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini saya coba membuat satu video yaitu mereview sebuah power pesanan dari sahabat-sahabat yang atas nama Edil, alamat Kolaka Timur, bagian Mowewe, depan pasar Mowewe, yaitu di Kecamatan Mowewe. Jadi untuk daerah Sulawesi mana saya kurang tahu juga, yang jelas di daerahnya Kolaka Timur. Jadi untuk powernya sudah jadi, hari ini saya coba mereview, jadi mohon maaf buat Pak Bos untuk videonya mungkin agak lama saya buatkan karena ada kesibukan dan lain hal lah. Jadi sebelum saya lihatkan untuk di bagian powernya, sekarang saya coba mengajak sahabat-sahabat untuk ngopi dulu sebelum kita lanjut. Jadi kita ngopi dulu. Dan buat sahabat-sahabat yang ingin pesan sebuah Beni DSP, silakan hubungi nomor WA yang tertera. Jadi ini sangat bagus sekali untuk di bagian suara, maupun di bagian low, maupun di bagian mid ataupun high. Jadi bisa untuk di bagian dalam rumah, juga bisa untuk di luar rumah. Jadi untuk tampilan di bagian belakangnya di sini sudah lengkap, ada RCH input dan ada RCH output, dan ada Akai input juga ada Akai output. Jadi silakan sahabat-sahabat yang berminat dipersilahkan. Jadi sekarang saya ingin coba melihatkan sebuah power yaitu pesanan dari Bapak Edil yang berada di daerah Kolaka. Sekarang kita lanjut ke bagian powernya. Jadi powernya seperti ini. Untuk di bagian box saya menggunakan box Bell MP10. Jadi box MP10 ini memang tidak banyak variasian di bagian lampu. Jadi untuk di bagian lampu Protect ini kita buat sendiri. Yang tersedia di bagian box ini ialah lampunya lampu sinyal kiri dan kanan atau yang A atau B. Jadi di sini menggunakan terapung kotak dengan kapasitas volt 55 volt. Untuk di bagian elko di sini menggunakan 8 buah elko atau 4 set. Terus sudah dilengkapi di bagian samping yaitu stop start. Nah, seperti ini di bagian samping. Jadi stop start ini fungsinya untuk supaya tidak mudah jeklek di bagian NCB di saat kita start awal. Biasanya kalau NCB kita sudah lemah atau NCB kita ampernya kecil, itu sangat mudah sekali jeklek di bagian NCB. Jadi di sini dipasangi Protect atau stop start supaya aman. Terus untuk di bagian belakang di sini sudah dilengkapi dengan speaker Protect untuk di bagian pengamanan speaker, sekaligus untuk menghilangkan suara jeduk. Jadi suara jeduk itu banyak variasi, untuk cara menghilangkan juga bisa menambahkan kapasitor di bagian depan atau di bagian AC-nya trafo juga boleh. Jadi seperti itu. Terus di sini menggunakan sebanyak 7 set transistor, jadi 7 set kiri, 7 set kanan untuk di bagian transistor finalnya. Transistor final menggunakan Toshiba. Jadi di sini untuk di bagian kit driver menggunakan 506 yaitu kelasnya kelas AB. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat yang menanyakan, Bang, kenapa Abang selalu merakit hanya di kelas AB melulu? Saya bosan menontonnya. Ya, dipersilakan buat sahabat-sahabat yang mau menonton di kelas-kelasnya AH atau di kelas-kelas yang selain kelas AB ya. Mungkin channel teman-teman kita di luar sana banyak yang membahas masalah kelas H, kelas TD, kelas D ataupun kelas GB. Jadi kalau sahabat-sahabat yang ingin mencari di kelas H tapi masuk ke channelnya IDS Audio, yang sahabat temui itu hanya di bagian kelas AB yaitu kelasnya 506, kelasnya OS ECL. Jadi kenapa saya tidak mau mencoba merakit seperti kelas H ataupun kelas D atau sejenisnya?
Karena pencinta untuk SOCL ini sangat banyak sekali, jadi saya masih tetap berkecimpung di bagian kelas SOCL. Terkecuali pencintanya SOCL ini sudah tidak ada, maka haruslah saya berpindah ke kelas-kelas yang lain lagi. Tapi selama pencinta SOCL atau sejenis 506 ini masih ramai, jadi saya tetap berkecimpung. Bukan berarti saya tidak bisa merakit kelas H, bukan berarti tidak bisa merakit kelas yang lain. Cuman saya mengambil simpelnya aja. Jadi alasannya kenapa saya harus mengambil di kelas AB seperti ini. Kalaupun ada permasalahan, ini penyerpisannya sangat mudah. Jadi teman-teman di luar sana pasti bisa untuk menyerpis kelas-kelas AB sejenis 506 ini. Yang kedua, untuk perakitannya sangat simpel sekali karena pesanan sangat banyak. Kalau saya berkecimpung di kelas H atau sejenisnya itu membutuhkan waktu sangat lama. Lagi pula untuk biaya itu sangat besar. Terutama di bagian terapo itu harus teraponya terapo khusus, yaitu terapo kelas H atau sejenisnya. Tapi kalau untuk kelas AB sangat mudah ditemukan di pasaran, jadi sangat mudah untuk cara mengerjakan. Selain barangnya mudah ditemukan, juga pengerjaannya sangat mudah. Jadi alasan saya seperti itu untuk di bagian kelas AB. Jadi buat sahabat-sahabat yang menanyakan kenapa abang selalu merakit di kelas AB, ya alasan saya seperti itu. Satu, simple pengerjaannya atau perakitannya. Kalaupun ada masalah, dibawa ke servis teman-teman yang lain, itu kemungkinan bisa diatasi selama komponen sahabat-sahabat kita ada stok. Karena untuk di bagian servis kelas-kelas AB ini sangat mudah sekali. Ya, di sini saya ingin berbagi sedikit buat sahabat-sahabat yang kemarin ada request. Bang, saya merakit kelas SOCL 506 tapi kok bermasalah. Transistor saya sekali on kan itu habis beberapa buah. Jadi permasalahannya dari mana? Jadi kalau untuk permasalahannya banyak faktor untuk di bagian power seperti ini. Terutama dari pemasangan, terutama dari tegangan, terutama dari beban yang sahabat gunakan. Itu bisa mempengaruhi. Tapi kalau sahabat-sahabat untuk mencari permasalahan di kelas AB ini sangat mudah juga. Jadi sahabat-sahabat, ya mohon maaf buat sahabat-sahabat agak terhenti karena ada yang mengantarkan undangan. Jadi di rumah tidak ada orang, jadi keluar dulu. Oke, di sini saya lanjut lagi untuk pencari permasalahannya. Ada sahabat-sahabat kita yang mengalami permasalahan di bagian transistor mudah sekali jebol. Jadi untuk di bagian transistor sahabat bisa cek di bagian di sini ada tertera C4783 kalau PCB yang sejenis ini, C493 atau pasangannya A1937. Jadi itu sangat mudah sekali bermasalah. Jadi untuk di bagian kit draper. Jadi di sini yang biasa kita pasang menggunakan TIP 41 ataupun 42. Jadi sebelum sahabat mengganti di bagian transistor ini, di bagian transistor finalnya, jadi sahabat harus cek dulu di bagian yaitu tadi yang sahabat pasang TIP 41 ataupun TIP 42 dan pasangannya. Itu sahabat cek dulu. Biasanya salah satu itu juga jebol. Nah, kenapa di bagian transistor sangat mudah sekali jebol? Karena diawali dari transistor yang di sini. Jadi di sini saya coba membuatkan contohnya aja. Jadi buat sahabat-sahabat yang mengalami transistor final sangat mudah sekali jebol atau bermasalah. Tidak sampai satu lagu transistornya udah KO. Tidak sampai 2 lagu transistornya udah KO 2 set atau 1 set. Jadi permasalahannya dari mana? Karena banyak sekali sahabat-sahabat yang bertanya. Jadi sahabat-sahabat bisa cek dulu di bagian transistor ini. Yang biasa sahabat pasang yaitu menggunakan TIP 41 ataupun 42. Terus sahabat cek juga transistor yang di bagian MJE-nya 340 itu juga harus sahabat cek. Karena antara 3 komponen ini sangat mudah sekali bermasalah. Nah, yang menyebabkan transistor final ini bermasalah diawali dari sini dulu. Setelah dari sini short, tegangan masih ada, itu menghajar ke bagian transistor finalnya. Jadi awalnya dari sini short duluan, setelah tegangannya loss, antara tegangan kolektor dan basisnya sudah loss atau sudah short, maka menghajarlah di bagian transistor final.
Lain halnya kalau sahabat-sahabat menggunakan transistor yang tidak bisa menggunakan volt tinggi. Itu biasanya diawali dari transistor ini dulu, baru menghajar ke bagian transistor ini yang bermasalah. Tapi kalau sahabat-sahabat menggunakan transistor yang bagus untuk di bagian transistor finalnya, biasanya diawali di bagian ini, di bagian antara tiga komponen ini. Ini harus sahabat cek untuk di bagian transistornya apakah sudah short atau masih normal. Jadi kalau sedikit aja ada perubahan nilai, maka harus diganti. Tidak ada toleransi selain diganti. Jadi sahabat-sahabat bisa cek di bagian tiga komponen. Terus sahabat-sahabat juga bisa cek di bagian dioda. Di sini ada 3 buah dioda. Ini biasanya kalau kiri kanan ini short, ini biasa juga ikut kalau tidak putus, dia short juga di bagian komponen dioda ini. Jadi sahabat bisa cek di bagian 3 komponen, terus ditambah lagi dioda di sini. Untuk selebihnya tidak masalah. Kalau memang ada permasalahan di fisik, biasanya kelihatan hangus dan lain sebagainya. Jadi kemarin sahabat-sahabat ada menanyakan, Bang, bagaimana menyervis sebuah power transistor mudah sekali jebol, tidak sampai setengah lagu udah KO. Sekali KO itu 1 set, 2 set, ya lumayan, bos. Jadi yang selanjutnya kalau memang semuanya berjalan dengan normal, transistor aman, kit aman, tapi sahabat-sahabat rawan kenapa cepat sekali panas di bagian heatsink. Jadi sahabat-sahabat bisa menggunakan heatsink yang tebal, jangan menggunakan heatsink yang tipis. Karena menggunakan heatsink yang tipis itu menyerap panas sangat cepat sekali, tapi untuk meredam panas itu tidak ada. Karena dia langsung, begitu kita hajar menggunakan 1 lagu, 2 lagu, keseluruhan heatsink ini sangat cepat sekali panas. Walaupun sahabat-sahabat bantu menggunakan kipas, itu tidak pengaruh, tetap panas. Tapi kalau sahabat menggunakan beban standar, sesuai dengan kemampuan heatsink, saya rasa aman. Tapi kalau sahabat-sahabat menggunakan heatsink yang tipis, tapi menggunakan beban yang berat di bagian speakernya, maka heatsink harus tebal. Jadi tidak cepat panas untuk di bagian transistor. Kalau berlebihan panas, maka dia sangat mudah sekali jebol. Karena ada kemampuan sebuah transistor itu menahan suhu panas sekian derajat, dia pasti jebol. Jadi setelah jebol antara 2 kemungkinan. Kalau menggunakan transistor yang biasa, diawali dari transistor finalnya langsung ke bagian ini. Terkecuali sahabat-sahabat begitu dia jebol langsung sahabat matikan, maka di sini aman. Tapi kalau di sini sudah jebol duluan, terus sahabat matikan kurang lebih 2 detik atau setengah menit atau 1 menit, maka di sini akan bermasalah juga. Tidak menutup kemungkinan bisa mengeluarkan asap. Tapi kalau begitu jebol sahabat langsung matikan, kemungkinan aman. Cukup di bagian transistornya aja, tidak menambah atau tidak merambah ke bagian transistor di bagian kit draper. Nah, sebaliknya kalau sahabat-sahabat menggunakan transistor yang bagus, bisa volt tinggi, juga bisa ampere besar. Jadi biasanya diawali di bagian transistor ini, yang duluan jebol setelah loss di bagian tegangan masuk ke bagian basis, maka jebol juga lah di bagian transistor finalnya. Jadi ada beberapa kemungkinan untuk membuat sebuah power sangat mudah sekali jebol di bagian transistor. Bisa jadi untuk kualitas transistor, itu juga bisa menyebabkan sangat mudah sekali panas dan jebol. Juga bisa disebabkan kualitas TIP 41 atau 42-nya itu kualitasnya kurang bagus, juga bisa menyebabkan di sini sumber jebolnya lalu menambahlah ke bagian ini. Nah, kalau versinya saya di sini, supaya tidak merambah ke bagian kemana-mana atau tidak merembet ke bagian transistor ini, biasanya kalau jebol di bagian salah satu transistor di bagian draper ini, cukup di bagian ini aja, langsung fuse-nya putus. Karena di sini saya pasangi fuse pengaman. Jadi tujuan fuse pengaman ini, kalau salah satu transistor entah itu dioda di bagian kit drapernya ini udah short atau di bagian TIP-nya salah satunya ada yang short, maka fuse-nya langsung putus. Jadi tidak sempat menghajar ke bagian transistor ini. Walaupun diawali short-nya dari transistor ini, cukup yang pertama short 1 buah, fuse langsung putus. Jadi tidak memakan terlalu banyak transistor. Karena terlalu banyak makan transistor tertekor juga, bos. 1 transistor udah berapa duit dikalikan. Karena transistor yang sejenis ini tidak bisa kita beli per biji.
Jadi harus beli satu set, 2 buah sekali beli. Jadi cukup lumayan untuk di bagian pengeluaran biayanya. Jadi yang jelas untuk power pesanan Pak Bos kita seperti ini tampilan di bagian dalamnya semuanya. Nah, seperti ini tampilan untuk di bagian luar dan dalamnya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang saya ingin coba pengetesan suara. Seperti apa suaranya. Jadi untuk pengetesan saya menggunakan speaker 18.1, 15.1, 12.1, dan Twitter 1 per channel. Bukan kiri kanan, per channel. Jadi saya suka mengetes itu per channel. Bukan kiri kanan. Oke, sekarang saya coba tes di sini menggunakan lagu. Yaitu saya menggunakan lagu untuk cek sound. Jadi mohon izin buat Bapak Haji Roma Irama. Nilai nasihat, nilai sehat. Saya gunakan untuk cek sound dan ANC Musik selaku mendaur ulang di bagian musik nilai nasihat. Saya mohon izin untuk pengetesannya. Jadi untuk rapnya saya gunakan untuk cek sound. Sekarang saya coba nyalakan. Oke, sekarang kita dengarkan nilai nasihat setelah lepas iklan karena di sini iklan dulu. Jadi seperti itu untuk hasil suara di bagian channel B-nya. Oke, sekarang saya ingin tes di bagian sebelah A-nya lagi. Oke, jadi buat sahabat-sahabat untuk hasil suara di sini saya menggunakan per channelnya 18, 15, dan 12 plus Twitter. Jadi 18-nya kuilnya 4 in, 15 juga kuilnya 4 in, ya, terus yang 12-nya kuilnya 2 in setengah. Terus Twitter, enggak tahu berapa ukuran di bagian kuilnya. Yang jelas untuk pesanan Pak Bos seperti ini barangnya. Jadi kemampuan sebuah power ini idealnya hanya untuk speaker 15, 2 kiri 2 kanan. Terserah Pak Bos mau menggunakan paling besar spoolnya atau kuilnya itu 4 in paling besar. Mau menggunakan yang 15 ya kuil 4 in. Kalau mau menggunakan 18 harus 4 in juga. Kalau sahabat-sahabat menggunakan power sejenis ini, menggunakan kuil atau spool yang 35,5 ataupun yang 30, ini cepat panas. Tapi kalau terlalu besar sampai 5 in di bagian kuilnya juga bukan pakaian power ini. Karena ini bukan untuk karakternya sub, ini untuk karakternya. Idealnya kalau untuk di hajatan atau di luar rumah ya paling-paling untuk low ataupun mid. Itu aja, bukan untuk karakternya sub. Jadi bukan juga untuk pakaian speaker 18. Ini hanya mentoknya ke 15. Tapi kalau sahabat-sahabat ingin memaksakan, ya tidak masalah, masih bisa. Itu pengalaman yang sudah saya alami untuk sebuah power rakitan saya sendiri. Jadi seperti itulah hasil suaranya sebuah power yang akan saya kirim ke daerah Sulawesi, tepatnya daerah Kolaka kalau tidak salah tadi. Jadi powernya sudah selesai, nanti langsung saya kirim melalui Indah Kargo.
Jadi saya rasa sampai di sini aja dulu buat video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui sahabat-sahabat yang satu profesi. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman sesuai pertanyaan dari sahabat-sahabat tentang cara mencari penyebab permasalahan di bagian SOCL 506. Sekarang saya ngopi dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.